Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengangkat tema berita yang berjudul bagaimana cara menjadi desain grafis yang handal. Di sini ada narasumber kita yaitu Mas Cahya Chandra Wahyudi. Eh, Maaf Mas, sebelumnya dipanggil siapa biasanya? Kalau gue biasa dipanggil Chandra. Oh Chandra. Sebelumnya menempuh kuliah di mana Mas ya? Sebelumnya itu gue kuliah di sebuah politeknik negeri di Jakarta. Itu selama 3 tahun. Lalu gue lanjut langsung kerja alhamdulillahnya sih. Kan karena di politeknik sendiri itu kan lebih untuk dipersiapkan untuk seorang orang yang bisa langsung kerja gitu. Yeah. Jadi lebih banyak teori daripada lebih banyak praktek dibanding teori. Gitu. Kapan Mas awal terjun di dunia desain grafis seperti ini? Kalau untuk awal tuh sebenarnya itu dari mulai minat di dunia desain grafis tuh ketika SMA. Awalnya tapi sebenarnya di dunia gambar dulu ya sebelumnya. Karena gue suka gambar, terus dari mulai gambar poster, terus naik ke graffiti, terus bikin mural, terus gue tertarik sama next ke jenjang kuliah itu ke grafis gitu. Jadi gue mutusin buat masuk ke desain grafis di jurusan gue itu. Kenapa sih Mas kok bisa memilih desain grafis seperti ini? Apa ada minat daya tarik yang seperti apa Mas yang sukain gitu? Kalau desain grafis itu sebenarnya jurusan yang spesifik ya. Yeah. Kalau lo nggak suka banget sama jurusan itu dan emang lo nggak ada minat di jurusan itu, mungkin bisa dibilang nggak akan bisa lo tekunin hal di bidang itu ya. Karena di pas angkatan gue aja itu mungkin satu kelas itu ada 40. Di semester awal sampai semester 1 sampai semester 2 itu masih banyak. Terus ketika masuk ke semester 3 itu bisa berkurang setengahnya gitu. Karena emang kebanyakan orang yang milih desain grafis itu karena bertujuan, desain grafis ini tuh nggak ada hitung-hitungan gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kayak gue masuk jurusan desain grafis itu karena gue menghindari matematika. Tapi sebenarnya bukan itu gitu. Karena si desain grafis itu kalau lo nggak ada minat dan emang kesenangan di dunia di grafis itu lo nggak akan seneng lah di desain itu gitu. Oh Mas, kalau ada nggak sih syarat-syarat untuk jadi desain grafis itu? Sebenarnya nggak ada syaratnya sih, yang penting di desain grafis itu nggak ada syaratnya. Yang penting lo itu harus ada minat gitu. Ada minat di dunia grafis, khususnya gambar gitu. Terus ya intinya lo niat dulu ada pengen masuk ke dunia grafis gitu. Karena emang dunia grafis itu sebenarnya nggak sempit, nggak cuman gambar tapi luas gitu. Suka dukanya itu biasa apa sih Mas yang kalau di desain grafis seperti itu? Kalau di suka dukanya itu tugasnya banyak deadline tuh biasanya dari. Sebenarnya kalau udah suka dukanya sih pasti ada kan namanya. Kalau desain grafis itu kalau tugas itu lebih banyak kan cetak gitu kan. Paling suka dukanya itu ya ketika lo butuh uang buat cetak segala macam gitu kan, lo mesti spare banyak. Apalagi cetakan sekarang kan nggak murah gitu kan. Gitu. Kalau menurut Mas ya di Indonesia itu sekarang perkembangan desain grafis itu seperti apa sih? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nggak banyak expose sih untuk desainer grafis yang handal itu sebenarnya banyak. Cuman nggak banyak expose, nggak banyak media yang tahu. Padahal di dunia desainer grafis Indonesia itu, kalau yang kita sering sebut tuh ADGI, namanya ada Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, itu udah termasuk mendunia gitu. Banyak desainer grafis yang keluar tapi nggak terlalu terekspos gitu. Mas punya kayak tokoh-tokoh yang kayak jadi penginspirasi Mas gitu, ada nggak desain grafis itu? Kalau untuk sebenarnya sih gue lebih terinspirasi lebih ke street artist ya, ada namanya Banksy. Nah dia tuh gue terinspirasi kenapa dia itu karena dia itu karya-karyanya dia tuh selalu mengkritik sosial. Kritik sosialnya itu sama kayak mural nggak sih Mas? Kalau Banksy itu ya lebih ke mural atau graffiti dia sama, cuman emang dia dulu itu emang dia awal-awalnya itu berawal dari mural dan graffiti, cuman beralihnya zaman dia berubah jadi karya seni pameran gitu dia, karena dia juga udah banyak yang kenal di seluruh dunia, juga banyak yang kenal si Banksy itu. Mas kalau dalam mempergunakan desain grafis gimana, ada bebannya nggak sih biasanya? Beban sih nggak ada ya sebenarnya kan, karena lu udah ngelakuin itu karena hobi atau seneng gitu. Basicnya kalau udah hobi sama basic
ngelakuin satu hal karena kesenangan atau hobi itu insya Allah sih nggak ada beban. Nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Boleh kasih kunci sedikit nggak? Atau motivasi gimana cara jadi desain grafis yang handal gitu seperti Mas seperti ini? Apalagi Mas udah jenjang karirnya udah di mana-mana tuh, udah sampai Telkomsel, Net. Kalau untuk tips and trick sih sebenarnya intinya konsisten ya. Yeah. Apapun bidangnya, kalau lo ngelakuin satu hal itu dengan konsisten, pasti lama-kelamaan pasti lo akan menuai hasil yang positif. Tapi kalau lo yang ketika lo berubah dari A terus ke B ke C terus nggak ada konsistensi, kalau menurut gue itu nggak ada. Intinya proses itu konsistensi. Konsisten. Ini sekarang Mas kerja di mana? Kalau sekarang gue tuh udah kerja kurang lebih dari 5 tahun di sebuah PR agency multinasional. Sebagai desainer grafis juga gue kadang merangkap jadi videographer, fotografer. Ya. Mungkin kalau di zaman sekarang itu lo harus multi talenta ya sebenarnya, nggak cuman desainer grafis aja gitu. Teman bisa nge-video, bisa foto gitu ya, S plus aja lah gitu sebenarnya. Ada nasihat nggak Mas mungkin untuk buat kayak mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh, yang sekarang kan banyak tuh kayak mahasiswa-mahasiswa yang malas apa gimana, siapa tahu buat motivasi buat Mas biar mereka lebih bangkit tuh ada apa enggak? Sebenarnya kalau motivasinya itu lebih ke tentuin dulu apa yang mau lo tuju, apa yang mau lo pilih. Ketika itu dari awal lo udah nentuin, terus ketika lo gue pengen A nih, ya udah lo gimana caranya itu memperoleh hasil ke A itu lebih maksimal gitu. Jadi misalnya gue mau pengen ke A nih gitu, gue mesti jalur ke sini dulu, ya udah gimana caranya itu lo harus keluar itu gitu dengan maksimal gitu. Jadi intinya satu tujuan lah gitu. Satu tujuan kayak tekun gitu ya? Iya. Yaudah Mas, makasih ya udah berbincang-bincang dengan saya. Semoga perbincangan tadi itu bisa memotivasi kaum muda-mudi Indonesia. Makasih Mas ya. Iya, semoga manfaatnya. Ya, makasih Mas.